Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini, kita akan coba ngebahas sebuah instrumen investasi yang diterbitin pemerintah, yang saat ini bisa jadi alternatif buat kalian yang lagi bingung mau berinvestasi di mana. Yes, kita bakalan ngomongin tentang SBR 11, yang saat video ini dikeluarin masih dalam tahap penawaran sampai tanggal 16 Juni 2022 nanti. Oke, jadi SBR adalah salah satu instrumen dalam bentuk obligasi yang diterbitin sama pemerintah Indonesia. Penerbitan obligasi jadi salah satu cara pemerintah buat ngedapetin uang yang nantinya bakalan dipakai buat ngebiayain keperluan belanja negara. Bisa dilihat di sini, buat tahun 2022, rencana pengeluaran negara itu posisinya masih lebih tinggi kalau dibandingin sama target penerimaan negara. Makanya pemerintah butuh alternatif tambahan pendapatan negara buat ngebiayain defisit ini, yang salah satunya didapetin dengan cara berhutang kepada rakyat melalui penerbitan SBR ini. Kalau kita lihat di prospektusnya, dijelasin kalau nantinya seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan SBR 11 ini bakalan digunain buat pemenuhan target pembiayaan APBN tahun 2022 dan perubahannya, termasuk pemulihan dampak pandemi coronavirus disease 2019. SBR 11 termasuk instrumen yang diterbitin tanpa warkap alias digital. Nggak bisa diperdagangkan di secondary market dan nggak bisa dicairin sampai dengan periode jatuh temponya, which is 2 tahun lagi di tanggal 10 Juni 2024, kecuali dengan skema early redemption yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Masa penawarannya dari tanggal 25 Mei sampai 16 Juni 2022 atau kurang lebih 3 minggu. Dan nilai nominalnya ada di Rp1.000.000 per unit. Jadi kalian bisa nih beli SBR 11 ini di kelipatan 1 juta, misalnya di 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan seterusnya. Minimum pembeliannya ada di Rp1.000.000 dan maksimumnya ada di Rp2.000.000 per investor ID. Nilai transaksinya ini memang sengaja dibuat affordable dan nggak terlalu besar, karena instrumen ini memang dikhususin buat para investor retail. Ada 2 sweetener yang akan selalu menarik buat dibahas kalau kita lagi ngomongin soal SBR. Yang pertama, tingkat kuponnya. Buat investasi jenis SBR, kupon bakalan dibayarin setiap tanggal 10. Dan jenis tingkat kupon yang ditawarin itu sifatnya floating with floor. Jadi maksudnya, return dari SBR ini bakalan berfluktuasi, tergantung dari bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate yang akan direview setiap 3 bulan. Tapi juga punya batasan bawah tingkat kupon yang dijaminkan. Di kasus SBR 11, tingkat kupon yang ditawarin adalah sebesar BI 7 Days Reverse Repo Rate ditambah 2%, dengan minimum kupon sebesar 5,5% per tahun. Kalau dilihat, tingkat kupon SBR 11 ini lebih tinggi kalau dibandingin sama pendahulunya SBR 10 yang dikeluarin tahun lalu. Tingkat kupon SBR 10 cuman ada di BI 7 Days Reverse Repo Rate ditambah 1,6% dengan minimum kupon 5,1% per tahun. Tingkat suku bunga SBR 11 ini juga lebih tinggi kalau dibandingin sama bunga deposito, yang saat ini berdasarkan batas atas LPS ada di angka 3,5%. Dari sisi pajaknya juga lebih menarik. Di tahun 2021, pemerintah udah mutusin buat turunin pajak buat kupon obligasi yang tadinya 15% jadi tinggal 10%. Ini berarti pajak SBR cuma setengahnya pajak deposito yang ada di 20%. Kedua hal ini bakalan bikin SBR bisa jadi salah satu instrumen yang tepat buat dijadiin alternatif investasi kita saat ini. Buat kalian yang mau tahu cara perhitungan bunganya dengan lebih detail, bisa di-pause dulu ya videonya dan dilihat di sini. Sweetener yang kedua datang dari mekanisme early redemption atau pembayaran pokok dipercepat. Buat kalian yang nggak sabar buat nunggu 2 tahun sampai periode jatuh tempo, opsi ini bisa banget jadi pilihan. Tapi memang besaran nilai yang bisa ikut fasilitas ini cuma 50% dari total investasi SBR kita. Buat SBR 11 ini, periode pengajuan early redemption-nya ada di tanggal 26 Juni sampai 4 Juli 2023. Again, ada beberapa syarat yang harus dipenuhin investor buat bisa ikut fasilitas early redemption ini. Yang pertama, investor harus berinvestasi minimum Rp2.000.000. Yang kedua, nilai maksimal dari early redemption-nya cuma 50% dari total investasi yang dimiliki.
Dan yang ketiga, nominal yang diajukan harus kelipatan 1 juta dengan minimum 1 juta rupiah. By the way, fasilitas early redemption ini gratis ya, dan nggak dikenain biaya pelunasan apapun dari pemerintah. Yang namanya investasi, pasti ada resikonya. Tapi buat instrumen yang diterbitin sama pemerintah, pastinya resikonya bakalan udah sangat minimum. Seenggaknya ada 3 resiko yang bakalan kita hadapin pada saat kita berinvestasi di SBR. Yang pertama, resiko gagal bayar, di mana tetap masih ada kemungkinan di mana pemerintah bisa gagal waktu mau ngembaliin utangnya itu ke kita. Tapi pastinya resiko ini bakalan sangat kecil, karena investasi kita ini bakalan dijamin sama undang-undang, dan probabilitas negara kita buat default itu sangat rendah. Yang kedua, resiko tingkat suku bunga, atau adanya potensi terjadinya perubahan tingkat suku bunga di pasar yang nyebabin return dari SBR kita ini akan lebih kecil ke depannya. Hal ini udah diantisipasi dengan penggunaan sistem kupon floating with floor yang bikin kita jadi bisa menikmati kenaikan return pada saat ada kenaikan suku bunga, tapi juga terlindung dari penurunan suku bunga. Yang terakhir, resiko likuiditas, di mana kita nggak bisa menjual atau mencairkan instrumen investasi kita ini dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar. Yang ini memang ada keterbatasan, karena SBR nggak diperjualbelikan di secondary market. Tapi hal ini bisa diminimalisir dengan fasilitas early redemption, yang ngasih kita kebebasan buat ngejual SBR kita 1 tahun setelah diterbitkan. Nah, di sini kelihatan ya, bahwa pemerintah udah keluarin effort juga yang bikin resiko dari investasi di SBR ini sangat rendah. SBR bisa kita beli di mitra distribusi yang udah ditunjuk pemerintah, yang bentuknya bisa berupa bank umum, perusahaan efek, perusahaan fintech peer-to-peer lending, atau perusahaan fintech upper. Untuk list lengkapnya bisa dilihat di sini. Buat bisa melakukan pembelian, kita harus punya dulu rekening investor di salah satu mitra distribusi ini. Kalau udah punya, baru deh kita bisa langsung melakukan pemesanan dan pembayaran buat konfirmasi. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau komentar terkait apapun yang kita bahas di video ini, boleh langsung leave komentarnya di bawah. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video.